mengajarkan kepada kita bagaimana membedakan atau mengidentifikasi diri terkait kita masuk di golongan hamba Allah atau kita masuk di golongan budak-budak dunia. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ini tujuan dari kajian kita. Kita ingin mengenal lebih jauh apa yang dimaksud dengan hamba Allah, apa yang dimaksud dengan budak dunia. Secara rinci, secara eksplisit dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Untuk melacak dan mengidentifikasi diri kita, saya posisinya di mana. Tentu kita mengetahui ini bukan untuk menjustifikasi orang, bukan untuk menunjuk-nunjuk orang. Oh, kata Ustaz begini berarti kamu masuk di sini. Kata Ustaz begini berarti kamu masuk di situ. Tidak. Ini kita mengetahui untuk mengidentifikasi di mana sesungguhnya posisi kita, kaitannya dalam dua hal tadi, hamba dunia atau hamba Allah atau budak dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kita ini ada beberapa poin yang menjadi poin-poin perbedaan secara eksplisit antara hamba Allah dan juga budak dunia. Kami menetapkan paling tidak ada lima poin penting. Mudah-mudahan cukup waktu untuk kita renungkan bersama. Lima poin penting untuk melacak posisi kita agar bisa membedakan kita ini termasuk hamba Allah atau termasuk budak dunia. Jangan-jangan selama ini kita mengatakan saya hamba Allah, tapi justru implementasi dari kehidupan kita setiap hari menunjukkan sebaliknya. Na'udzubillah. Maka ini penting untuk kita hayati dan kita bumikan bersama dalam kehidupan kita setiap hari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan pertama bisa dilihat dari sikap kita terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita terhadap hukum Allah dan implementasi hukum itu dalam kehidupan kita setiap hari. Ini bisa kita lacak melalui sikap kita terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala secara umum. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah banyak sekali memberikan contoh-contoh, memberikan ciri, memberikan syarat kapan kita dikategorikan sebagai orang beriman, kapan kita dikategorikan sebagai orang yang tidak beriman, kapan kita masuk pada ciri hamba Allah, kapan kita masuk pada ciri budak dunia. Salah satu dari ayat yang mewakili hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur. Saya lihat yang bawa Al-Qur'an. Dalam surah An-Nur dimulai dari ayat 51, dimulai dari ayat 48 sampai ayat 51. Ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana membedakan atau mengidentifikasi diri terkait kita masuk di golongan hamba Allah atau kita masuk di golongan budak-budak dunia. Mari kita lihat dan kita renungkan bersama firman Allah Subhanahu wa taala ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun. An-Nur ayat 48. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi." Ketika mereka diajak kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk apa diajak kepada Allah dan kepada Rasulnya? Liyahkuma bainahum, untuk menjadikan Allah dan Rasulnya ini sebagai hukum di antara kehidupan mereka. Idza fariqun minhum mu'ridun, maka sebahagian kelompok dari manusia ini menolak untuk diajak berhukum dengan hukum Allah. Ini sudah mulai terlihat di mana Allah menjelaskan dalam ayat 48 ini bahwa ketika orang ingin
agama kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sebahagian dari mereka menolak ketika diajak untuk menjadikan Allah, menjadikan Rasulnya sebagai hukum yang berlaku dalam kehidupan mereka. Wa iyyakul lahumul haqq. Bukan hanya menolak, kadang-kala mereka menerima ketika apa? Ketika hukum itu sesuai dengan kecenderungan dan kepentingan kelompoknya. Dia ambil, ini cocok, ini untuk saya. Yang tidak cocok dibuang. Ini gampang, ini untuk saya. Yang tidak gampang dibuang. Dia ambil sebahagian, dia buang sebahagian hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa iyyakul lahumul haqq ya'tu ilaihi mudinin. Ketika mereka melihat hukum Allah ini sesuai dengan kepentingannya, dia ambil itu. Tapi yang lain yang tidak sesuai dia tolak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya bahwa ini terjadi kenapa? Semata-mata karena fi qulubihim maradun. Ini terjadi mereka menolak semua hukum Allah diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya atau mengambil sebahagian sesuai dengan kepentingan diri, kepentingan kelompoknya saja. Ini terjadi karena apa? Fi qulubihim marad. Karena di hatinya ada penyakit. Di hatinya ada penyakit yang membuatnya tidak mau berhukum dengan hukum Allah secara total. Ambil tahu, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, di samping dia punya penyakit hati, mereka punya keraguan-keraguan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik secara langsung atau tidak langsung, mereka menganggap hukum Allah ini tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Ada hukum lain lebih baik. Mereka lebih memilih hukum lain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak ini secara total. Aw yakhafuna an yahifa Allah alaihim wa rasuluh. Mereka khawatir kalau dia menerapkan hukum Allah secara total, mereka khawatir mereka akan dizalimi oleh hukum Allah. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Ini bentuk-bentuk orang-orang yang menjadi hamba dunia, budak dunia. Ketika diajak berhukum dengan hukum Allah, Allah sudah menjelaskan bagaimana sikap mereka. Bagaimana sikapnya hamba Allah yang seharusnya kebalikan dari apa yang disampaikan oleh Allah terhadap budak dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 51 berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama kana qaulal mu'minin." Kalau orang beriman yang merupakan hamba Allah beda. Dia tidak menunjukkan penolakan sedikit pun terhadap hukum-hukum Allah. Dia tidak menunjukkan pembangkangan sedikit pun terhadap apa yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum." Orang-orang beriman itu ketika diajak untuk berhukum di antara mereka dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan? Bagaimana sikap mereka? Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Satu kata yang mereka tunjukkan, satu kata yang mereka lafalkan ketika diajak ayo berhukum dengan hukum Allah, ayo ikuti aturan-aturan Allah. Mereka hanya mengatakan satu kalimat, sami'na wa ata'na. Kami dengarkan, kami taati. Jadi berbeda sekali. Berbeda sekali dari sini, berbeda sekali. Mana hamba Allah, mana budak dunia. Hamba Allah ketika diajak berislam secara total, dia katakan segera siap, sami'na wa ata'na, atau dikatakan 86 komandan. Tapi ketika orang itu adalah budak dunia, berpikir dua kali sebelum menerapkan agama. Ayo ke masjid, ayo membaca Al-Quran, ayo silaturahim, ayo menegakkan agama dengan baik. Tunggu dulu, pikir-pikir dulu, lihat dulu mana yang sesuai dengan kepentingan saya, yang tidak sesuai dibuang. Dari sini bisa terlihat mana perbedaan antara hamba Allah dengan budak dunia terkait dengan sikap terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, implementasi atau implikasi dari kedua sikap ini juga berbeda implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sikap terhadap hukum berbeda, maka sikap yang ditunjukkan dalam tingkah laku sehari-hari juga pasti berbeda. Dan ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam
ayat yang lain dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah ayat 67 dan juga surah At-Taubah ayat ke-71. Dua ayat ini menggambarkan perbedaan perilaku yang ditunjukkan oleh dua sikap yang berbeda tadi. Kita lihat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-67. Allah SWT menggambarkan sikapnya orang-orang yang terkategori sebagai budak dunia. Kata Allah SWT, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Orang-orang munafik satu dengan yang lainnya mereka hidup bersama, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Karena sikap terhadap hukum Allah berbeda, sikap dia terhadap hukum Allah menolak baik sebahagian maupun secara total, maka kehidupan mereka dipenuhi dengan amar munkar nahi ma'ruf. Dibalik, kata Allah SWT, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka saling mencegah kepada yang ma'ruf, bahkan saling mengajak kepada kemungkaran. Ini gambaran dari perilaku mereka setiap hari. Bukan sampai di situ saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaqbiduna aydiyahum. Mereka menahan tangannya. Apa maksudnya? Mereka tidak mau berbagi. Mereka tidak mau berbagi, kikir, pelit. Apa yang dia dapatkan dia nikmati sendiri, masih bodoh dengan yang lain, egois, orangnya individualis, orang-orang yang tergolong terkategori sebagai budak dunia. Dan yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan mengatakan nasullaha fanasiyahum. Kalau begitu sikap mereka, maka pada akhirnya Allah lupakan mereka. Mereka lupa Allah, Allah juga lupakan mereka. Tapi kalau hamba Allah yang sejati, yang tadi mengatakan terhadap hukum Allah sami'na wa ata'na, maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam lanjutan firman-Nya dalam surah Taubah ayat ke-71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman yang laki-laki maupun yang perempuan, di antara mereka itu saling tolong menolong. Apa yang mereka lakukan ketika saling tolong menolong? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dia saling mengajak kepada kebaikan dan saling mencegah kepada kemungkaran. Ada peluang-peluang peningkatan, dia tidak pergi sendiri. Dia ajak orang lain, ayo. Di sana ada pengajian, kita sama-sama memuliakan dan menjadi berupaya menjadi mulia di hadapan Allah. Terjadi kemungkaran, dia cegah, dia nasihati dengan kata-kata yang baik. Ini tidak boleh, ini haram, ini melanggar agama, jangan dilakukan. Nasihat, berdakwah, mencegah kepada keburukan-keburukan yang terjadi di sekitarnya. Wa yuqimuna shalah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang menerima aturan Allah dengan sempurna, dia pasti akan menjadikan salat ini sebagai tiang agama, mendirikan salat ini. Wa yu'tuna zakat, ketika dia memiliki kelapangan dalam rezeki, dia mampu, dia memiliki kelebihan, dia keluarkan sebahagian dari harta mereka untuk zakat kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan tentunya secara umum dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam dua ayat ini 67 dan 71 kita bisa melihat perbedaan. Kalau tadi perbedaan sikapnya terhadap hukum Allah, ini melahirkan perbedaan tingkah laku. Maka perbedaan tingkah lakunya ini dilihat dari perbedaan hubungan antar mereka. Kalau dia budak dunia, dia bersama-sama tapi saling menguntungkan antara yang lain, saling mencari keuntungan dari kehidupan sosial mereka. Ya. Dia berteman kalau ada kepentingannya. Dia merajut relasi hubungan satu dengan yang lain berdasarkan kepentingan. Tapi orang beriman, dia meraih ukhuwah berdasarkan kewajiban mereka sebagai sesama muslim. Makanya ada perbedaan redaksi dari firman Allah SWT menggambarkan orang munafik, kata Allah, ba'duhum min ba'd. Dia satu sama lain saling berkomplot. Tapi ketika menggambarkan orang beriman, ba'duhum awliya'u ba'd, satu-satu dengan yang lain saling menolong,
saling membantu, saling menyokong. Ini perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua adalah perbedaan ajakan. Kalau dia adalah hamba dunia, budak dunia, dia saling mengajak kepada kemungkaran, dia saling mengajak kepada keburukan. Tapi kalau dia adalah hamba Allah yang murni, dia saling mengajak kepada kebaikan. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah perbedaan di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga perbedaan di dalam sikap kedermawanan, sikap sosial. Orang munafik, dia berpikir dua kali kalau disuruh keluarkan apa yang dia selama ini cari. Dia berpikir, ini saya banting tulang, peras keringat, terus tiba-tiba saya harus mengeluarkan ke orang lain, enak sekali. Tapi orang beriman tidak. Orang beriman ketika dia mencapai nisab haul, dia keluarkan di dalam bentuk zakat. Ketika dia ingin membersihkan dirinya secara sempurna, dia keluarkan dalam bentuk sedekah. Maka perbedaan ini seharusnya menjadi bahan untuk mengidentifikasi diri kita, bahwa yang pertama yang membedakan antara hamba dunia dengan hamba Allah adalah perbedaan sikap terkait hukum Allah Subhanahu wa taala.